sedikit repot sebenarnya teman-teman. Sedikit repot kenapa? Terutama untuk teman-teman yang dalam tanda kutip kurang sabar. Jadi karena prosesnya sendiri lama, jualan si air hijau ini untuk starter ya teman-teman. Jangan kita menggunakan starter kita nyerok di sungai atau nyerok di got dan lain sebagainya, itu akan buang-buang waktu. Jadi hasilnya pasti tidak akan memuaskan karena itu juga hijau saja belum tentu itu makanan terbaik. Halo teman-teman, assalamualaikum. Nah, ketemu lagi ya. Nah, kita kali ini ke bagian keduanya. Kita lanjutin lagi pembahasan kemarin yang lebih detail, oke? Sekali lagi, jangan asal air hijau ya. Terus kadang ada juga di kolam lele warnanya hijau ketika kita masuk kutir buat kultur, itu hasilnya bagus. Kita harus tanyakan dulu teman-teman, air lelenya itu seperti apa. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, peternak lele itu sebelum benih-benih lele itu masuk, dia masukkan segala macam istilahnya probiotik dan lain sebagainya untuk menyuburkan si kolam lele itu. Nah, jadi sebelum ikan, entah itu lele, entah itu nila, gurame dan segala macam, biasanya petani akan memasukkan probiotik, obat dan segala macam ke airnya supaya air subur. Nah, air itu sudah subur dulu teman-teman. Jadi bukan semata-mata cuma air dikasih lele terus nanti warnanya hijau dan dia akan bagus untuk kutir. Tidak seperti itu ya. Jadi jangan salah kaprah. Kadang ada yang saya pakai air lele kok nggak bisa banyak dan lain sebagainya. Ya, kita harus cek dulu air lelenya itu seperti apa gitu ya teman-teman ya, kira-kira. Terus kemudian untuk kultur kita gunakan tempat wadah atau ember dengan penampang yang luas. Jadi kita tidak memerlukan tempat yang tinggi, tapi tempat yang luas teman-teman. Ketinggian air untuk kutir rata-rata yang dipakai banyak peternak kutu air ya, antara 10-15 cm saja ketinggiannya, tapi penampangnya itu luas. Kalau bisa ya seluas-luasnya, jangan pakai tempat yang kecil-kecil karena teman-teman, satu, buang-buang waktu, kedua, tempat kecil tidak akan menghasilkan kutir yang banyak kecuali teman-teman sudah ahli ya. Jadi sangat jarang tempat kecil menghasilkan kutir yang banyak. Kita harus butuh tempat yang penampangnya luas. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kutir pasti akan di atas, nggak akan di bawah. Jadi semakin dalam ya sebenarnya semakin buang-buang sumber daya, airnya juga yang dipakai terlalu banyak, pupuk yang dipakai terlalu banyak dan sebagainya. Terus kedua, ketika kita pematangan, teman-teman tentunya tahu air hijau itu butuh dimatangkan sekitar 7-8 hari. Nah, ketika pematangan disarankan oleh beberapa teman yang sudah kultur air hijau, itu medianya tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi teman-teman bisa gunakan fiber atau plastik UV. Jadi sinar matahari tetap masuk tapi tidak langsung mengenai permukaan media gitu, karena biasanya akan mengganggu si alganya itu, pertumbuhan alganya. Kalau suhunya terlalu panas, alganya bisa, kadang ada yang bisa cepat mati dan lain sebagainya. Perubahan suhu itu sangat mempengaruhi, tadi yang saya bilang sangat mempengaruhi si alganya itu ya teman-teman. Kemudian kalau ada yang tanya, Bang butuh pengadukan atau enggak? Kalau diaduk manual bagus atau enggak? Lebih bagus mana diaduk manual sama kita pakai aerator? Saya bilang lebih bagus dipakai aerator ya teman-teman, karena si aerator itu tentunya
jalan 24 jam ya, otomatis pengadukannya lebih sempurna dibanding teman-teman kalau diaduk manual mungkin sehari 1-2 kali ya. Ya pertama pengadukan lebih sempurna, kemudian selanjutnya si alga itu akan lebih menyatu dengan air, jadi hasilnya lebih halus dan di ampasnya itu hampir tidak ada ya, kalau teman-teman boleh dibilang pengadukan pakai aerator. Jadi lebih bagus mana? Lebih bagus pakai aerator. Nah, juga kandungan oksigennya lebih banyak. Nah, ketika kita sudah mulai matang dan si starter kutirnya dimasukkan, nah si aerator itu baru kita matikan, kita ambil, nah si kutirnya baru dimasukin. Jadi di pengolahan kultur air hijaunya aja teman-teman ya, bukan keseluruhan sampai si ternak, istilah si kultur kutirnya. Kemudian berapa takaran starter air hijaunya bang? Nah, sebenarnya lebih banyak lebih bagus karena lebih prosesnya akan lebih cepat, lebih hijau ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman pemula juga ya mungkin saya sarankan lebih baik digunakan sedikit aja. Karena apa? Teman-teman bisa mempelajari dulu. Jadi kalau digunakan sedikit takarannya, dia airnya akan ada perkembangan dari kurang hijau, lebih hijau lagi, hijau tua dan sebagainya. Nah, ketika sudah mulai ahli bisa langsung pemberian lebih banyak karena akan lebih mempercepat ya perkembangan alganya. Semakin banyak si starter air hijaunya, tentu saja salah satu faktor juga untuk mempercepat kematangan ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja gambarannya, sedikit menjawab ya beberapa pertanyaan yang masuk ke medsos saya, karena masih ada juga yang penasaran. Jadi oke lah, kita akan coba sedikit jelaskan tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Mungkin kalau ada mas yang kurang paham dan lain sebagainya, silakan ketik di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab dan nanti kita akan coba improve langsung aplikasi gimana caranya buat air hijau yang next levelnya ya. Kalau kemarin kita udah bahas yang level standar yang paling basic banget. Nah, nanti kita akan improve gimana kita kultur air hijaunya ke level berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya di video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Tentu saja subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa update di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.